Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video selanjutnya nih ya, apa kabar teman-teman? Sebelum mulai, jangan lupa nih bantu share, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik kalian ya, teman-teman. Hari ini aku mau menyampaikan sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Pernah gak sih kalian tuh merasa malu karena kekurangan? Pernah nggak kalian merasa rendah diri karena melihat orang lain punya banyak hal yang kalian belum miliki? Kalau pernah, aku ingin mengatakan satu hal. Miskin bukan aib, kekurangan bukan aib, tidak punya sebanyak orang lain juga bukan aib. Karena teman-teman, nilai manusia itu tidak pernah ditentukan oleh isi dompetnya. Nilai manusia itu ditentukan oleh hati, akhlak, dan hubungannya dengan Allah. Jadi, teman-teman, saat berada di masa sulit secara ekonomi, memang itu jujur rasanya itu tidak mudah. Dan jujur itu juga tidak enak. Karena aku pernah merasakannya, teman-teman. Saat orang lain itu punya dan kita belum punya, saat orang lain terlihat bahagia, kita sedang berjuang menahan yang namanya sedih, ya kan teman-teman? Dan yang paling menyakitkan bukan kekurangannya, tapi ketika ada manusia yang memandang rendah kita hanya karena keadaan kita. Itu paling menyakitkan teman-teman. Jujur saja, itu sakit. Sangat sakit. Aku pernah berada di posisi itu, diremehkan, dianggap nggak penting, dijauhi oleh orang-orang yang sebelumnya itu dekat. Namun dari semua pengalaman itu, Allah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, teman-teman. Jangan pernah menghina orang yang sedang berada di bawah, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan Allah angkat derajatnya. Dan hari ini seseorang mungkin terlihat biasa saja, besok bisa jadi Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita sangka. Dan orang yang hari ini berada di atas belum tentu akan selalu berada di sana, teman-teman. Karena hidup ini tuh berputar. Yang membuat seseorang mulia bukan hartanya, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Teman-teman, ada satu kesalahan yang sering dilakukan saat rezeki itu terasa sempit. Pasti kita semua tahu, putus asa, mengeluh tanpa berhenti, merasa Allah tidak peduli, merasa hidup itu tidak adil. Padahal teman-teman, justru di masa sulit itulah Allah sedang mengajak kita lebih dekat kepadanya. Gitu, lebih ingin dekat. Coba renungkan, saat hidup kita nyaman, seringkali kita lupakan. Tapi saat hati kita terluka, saat keadaan menekan, saat air mata jatuh di sepertiga malam, bukankah saat itu kita paling dekat dengan Allah? Ya kan? Bukankah saat itu kita paling sungguh-sungguh berdoa, nangis, minta? Ya kan? Karena itu, jangan lihat ujiannya saja teman-teman. Lihat juga bagaimana cara Allah mengundang kita kembali. Dan teman-teman, aku percaya banyak orang itu bisa bangkit dari keadaan sulit. Karena mereka itu memiliki satu hal, yaitu keyakinan. Mereka yakin pertolongan Allah itu nyata. Mereka yakin tidak ada keadaan yang abadi. Dan mereka yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dan juga mereka yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Teman-teman, kalau hari ini kalian sedang berjuang mencari rezeki, jangan pernah kehilangan 3 hal ini. 1, jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan harapan. Dan jangan kehilangan semangat. Karena saat 3 hal ini hilang, hidup akan terasa jauh lebih berat daripada sekedar kekurangan harta. Mulailah dari hal-hal kecil, jaga sholat 5 waktu teman-teman, perbanyak istighfar, baca Al-Quran walaupun itu hanya 1 ayat ya. Lakukan perlahan, kita tuh gak perlu langsung sempurna gitu. Karena orang lain itu pun juga pelan-pelan gitu. Dan perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Dan aku juga belajar bahwa usaha, doa, dan tawakal harus berjalan bersama. Berdoa tanpa usaha itu tidak cukup. Usaha tanpa doa membuat hati mudah lelah. Dan setelah keduanya dilakukan, kita harus bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah itu lebih tahu teman-teman apa yang terbaik untuk kita. Dan kalau hari ini ada seseorang yang merasa rendah diri karena keadaan ekonominya, aku ingin mengatakan, jangan pernah merasa dirimu tidak berharga. Kamu tuh tidak miskin. Kamu sedang berjuang
dan itu berbeda ya. Allah melihat setiap air mata yang jatuh. Allah mendengar setiap doa yang terucap. Allah mengetahui setiap kesulitan yang kamu sembunyikan. Jadi, jangan menyerah. Terus melangkah, terus berusaha, dan terus percaya. Karena bisa jadi apa yang hari ini kita anggap sebagai beban sebenarnya sedang menjadi jalan Allah untuk mengangkat derajat kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diuji dengan ujian yang sangat berat kan teman-teman. Namun setelah kesulitan itu apa? Allah memuliakan beliau dengan kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Mungkin hari ini kita sedang diuji, tapi siapa tahu ujian itulah yang sedang mengantarkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dan sebelum aku menutup video ini teman-teman, aku ingin meninggalkan pesan, satu pesan. Dekatlah kepada Allah bukan hanya saat susah, tapi juga saat bahagia. Karena ketika Allah menjadi tempat pulang kita, dunia itu tidak akan lagi terasa terlalu menakutkan. Manusia bisa pergi, manusia bisa mengecewakan, manusia bisa berubah, tapi Allah tidak. Allah selalu ada, Allah selalu mendengar, dan Allah selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan mengangkat derajat kita dengan cara yang paling indah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya teman-teman.